Kamu yakin bahwa kami tinggal di sini, ga? Kaget Bu Hana dengan hunian barunya itu, rumah sederhana, jauh dari kota, dan perlengkapan ala kadarnya, sungguh membuat Bu Hana sangat terkejut. Lalu, Mama maunya gimana? Mau tinggal di lingkungan ramai dan rumah besar. Menatap mamanya malas. Tuh, kamu tahu, ngapain kamu ajak Mama tinggal di tempat seperti ini, ngak level tahu. Kesal Bu Hana. Tahu nih, abang. Dia pikir kita apaan coba? Ujar Alina ikut kesal. Ya sudah, kalian kelongak mau tinggal di sini, nggak apa-apa kok, silahkan pergi dari sini, kalau masih punya malu dan punya uang. Cibir Rega. Gaya-gayaan ingin rumah yang besar, dia pikir sekarang mereka banyak uang, bersyukur dia masih punya tabungan, yang rencananya mau dia berikan kepada Sahira, sebagai ganti uang Sahira yang pernah mereka rampas, namun harus Rega pakai untuk menyewa rumah itu, untuk beberapa bulan ke depan. Minta tinggal di kota, apa mereka nggak mikir pasti setiap hari akan menerima cacian dan hinaan dari warga, dan apakah ada orang yang memberinya sewaan? Rega yakin pasti tidak ada, ini kebetulan tempatnya di pelosok, jadi orang belum terlalu suka melihat media sosial, jadi Rega rasa tempat ini yang paling aman saat ini. Bu Hana dan Alina langsung terdiam, apa yang dikatakan Rega memang benar adanya, pasti di luar sana mereka masih menjadi perbincangan hangat. Ini semua gara-gara Sahira, dasar anak si Akan. Gerutu Bu Hana yang tetap menyalahkan Sahira. Berhenti menyalahkan orang lain mungkin ini karma yang harus kita bayar, selama ini kita merampas kebahagiaan hidup orang lain, jadi apa yang bukan milik kita tetap tidak akan bisa kita miliki, walau sekeras apapun Mama ingin bertahan. Bijak Rega. Jangan sok bijak kamu ga. Bentak Bu Hana. Terserah Mama mau ngomong apa aku capek, aku mau istirahat. Rega meninggalkan Mama dan adiknya dia memilih masuk ke dalam kamar untuk mengistirahatkan dirinya. Hai, Mama belum selesai bicara sama kamu, Rega. Pekik Bu Hana, tapi Rega hanya acuh berlalu masuk ke dalam kamarnya. Anak itu. Geram Bu Hana. Gimana nih Ma? Kesal Alina. Nggak tahulah, Mama juga bingung, lagian kamu ini ada-ada saja. Mama suruh kamu menjebak anak si Alan itu, kenapa jadi kamu yang tidur sama laki-laki itu? Kesal sang Mama. Aku juga bingung, tadi kita lihat sendiri yang meminum sampai habis minuman itu, dan dia tidak sadarkan diri, bahkan aku sendiri yang mengantar dia ke kamar itu, tapi kenapa tiba-tiba aku yang berujung tragis kayak gini? Keluh Alina. Taulah, Mama pusing. Kamu masih punya uang tidak? Kita cari kontrakan di kota saja. Mama nggak mau tinggal di tempat seperti ini. Mama jijik, mana nggak ada AC. Keluh Bu Hana. Ada, tapi nggak akan cukup untuk kita sewa rumah, dan juga makan kita sehari-hari. Keluh Alina. Astaga, kenapa jadi gini sih? Keluh Bu Hana memijit dahinya. Ma, aku penasaran, benaran Sahira itu bukan kakak kandungku? Tanya Alina yang penasaran. Bukanlah, kalau anak kandung Mama mana mungkin Mama bikin sengsara. Ketus Bi Hana. Dia anak siapa? Anak selingkuhan Papa. Pekik Alian yang memang waktu itu masih dalam keadaan setengah sadar, dan sibuk membenahi dirinya. Bukan, dia anak istri sah si Bram dengan istri yang sangat dia cintai. Dengan fitnah yang Mama ciptakan, mereka bercerai dan si bodoh itu percaya dengan kebohongan Mama. Mama merampas anaknya itu dan Mama bikin hidupnya menderita, dan si bodoh itu ikut menyiksa anaknya. Karena dia pikir Sahira anak selingkuhan Namira, kekeh Bu Hana. Bu Hana menceritakan kisah hidupnya kepada Alina, membuat wanita itu sok setengah mati. Kenapa Mama setega itu? Padahal mamanya Kak Sahira sangat baik kepada Mama, dan bahkan membantu kesulitan Mama, tapi kenapa Mama jahat kepada dirinya? Mama tega merampas suami sahabat Mama sendiri,
dan dengan bodohnya aku selama ini menurut saja apa yang Mama perintahkan. Ucap Alina tercekat, ternyata mamanya sangat jahat, dia pun ikut menjadi wanita yang jahat, membenci kakak tirinya tanpa sebab selama ini, menyeruak rasa bersalah di hati Alina mengingat kakak tirinya itu. Kamu tahu apa? Mama benci sama dia, wanita itu walau hidup kekurangan, tapi dia dilimpahkan kasih sayang oleh orang tuanya, tapi Mama boro-boro diperhatikan seperti Namira. Mama pulang malam saja orang tua Mama tidak peduli, saat mendapat pasangan Namira pun lebih beruntung, dia mendapatkan laki-laki yang baik, dan mencintai Namira sepenuh hati, walaupun Mama bisa merebut suaminya, tapi papamu itu tidak sama sekali bisa mencintai Mama, dia menikahi Mama karena ingin membuat Namira sakit hati, Mama benci itu. Kenapa Namira selalu beruntung? Mama nggak suka, karena itulah Mama menyiksa Sahira. Jujur Bu Hana. Astaga. Alina mengusap wajahnya dengan kasar, sungguh rasa bersalah kepada Sahira sangat dalam dia rasakan. Pokoknya kamu harus bisa mendapatkan Galang, rebut perhatian Galang, lalu menikah dengan laki-laki kaya raya itu, agar hidupmu tidak menderita. Bu Hana terus saja ingin Alina merebut Galang dari Sahira. Mama gila, bahkan untuk menunjukkan wajahku saja di depan mereka aku sudah tidak sanggup, aku tidak akan mau lagi Mama perintah Mama menyesatkan aku, bahkan kini harga diriku pun sudah hancur gara-gara Mama. Pekik Alina meninggalkan mamanya dengan bercucuran air mata. Hai, anak sialan, anak nggak ada guna, capek-capek saya membesarkan kalian, tapi nggak ada satu pun berguna. Pekik Bu Hana. Sementara Alina di dalam kamar langsung menelungkupkan wajahnya di atas kasur, sungguh dia tidak menyangka nasib hidupnya sangat tragis, bahkan untuk menanyakan siapa ayah kandungnya saja dia tidak sanggup, mungkin ini karma yang dia terima dari perbuatan ibunya. Kenapa Mama sangat jahat? Lirih Alina. Sekarang saya harus apa? Anak sialan itu bahkan tidak membawa perhiasan saya satupun, bahkan semua pemberian Bram malah ditinggal sama anak bodoh itu. Gerutu Bu Hana mengipas wajahnya yang merasa gerah, dia menyalahkan Rega yang memang sengaja meninggalkan pemberian dari ayah tirinya itu, rasanya dia tidak pantas untuk membawa harta Pak Bram. Ngapain coba nyari rumah di kampung kayak gini, menyebalkan. Gerutu Bu Hana menatap sekeliling rumah barunya itu. Mata Sahira berkaca-kaca dan bibirnya bergetar, melihat wanita paruh baya yang berada tepat di hadapannya, yang juga sama seperti dirinya, mata berkaca-kaca, bibir bergetar, mereka saling tatap, banyak kerinduan tersirat dari mata kedua wanita beda usia itu. Ibu. Anak ibu. Gumam Bu Namira merentangkan tangannya. Tanpa diminta dua kali, Sahira langsung berhambur ke dalam pelukan sang ibu. Ibu, Hira rindu. Gumam Sahira memeluk Bu Namira dengan pelukan penuh kerinduan. Ibu juga sangat merindukan kamu, sayang. Isak kedua wanita beda usia itu. Galang dan para pekerja di rumah itu, ikut terharu melihat pertemuan ibu dan anak itu. Ibu tahu tidak, selama ini Hira kesepian, Hira ingin merasakan pelukan dan kasih sayang dari ibu, tapi Hira nggak pernah dapatkan, bahkan Hira merasa itu tidak akan pernah Hira dapatkan seumur hidup Hira, karena Mama tidak peduli kepada Hira selama ini, Hira pikir dia tidak suka sama Hira, karena Hira mempunyai adik yang begitu Mama sayangi, ternyata Hira salah, ternyata orang bersama Hira yang Hira anggap ibu kandung Hira adalah orang jahat, orang yang tega memisahkan kita. Isak Sahira memeluk ibu kandungnya itu. Maafkan ibu yang tidak bisa mempertahankan kamu waktu itu sayang, ibu baru saja melahirkan kamu, ibu belum pulih dari rasa sakit ibu, tiba-tiba wanita itu datang merebutmu dari gendongan ibu, memaksa kita untuk berpisah, ibu yang tak berdaya harus kehilangan kamu, sayang. Lirih Bu Hana menahan tangisnya. Sekarang kita sudah bertemu,
Hira harap ibu tidak pergi lagi dari hidup Hira. Hira ingin dipeluk, dimanja dan disayang sama ibu, Hicks. Iya sayang, ibu tidak akan kemana-mana, ibu akan selalu bersama putri ibu. Bu Namira mengusap sayang punggung Sahira. Wah, sudah ketemu sama ibu, Mas dilupakan, Mas nggak diajak pelukan. Ujar Galang pura-pura sedih. Mas. Ujar Sahira melepaskan pelukannya dari sang ibu, lalu berjalan menuju ke hadapan sang suami. Galang tersenyum melihat wajah sembab istri cantiknya itu. Terima kasih sudah membawa ibu ke sini. Sahira memeluk suaminya dengan erat. Sudah seharusnya Mas melakukan itu, sayang. Mas tidak ingin melihat istri Mas bersedih lagi, Mas hanya ingin melihat istri Mas terus tersenyum bahagia. Ujar Galang membalas pelukan istrinya itu. Bu Namira tersenyum senang melihat menantunya sangat menyayangi putrinya itu dan dia berdoa agar anak menantunya selalu hidup rukun dan damai, tanpa ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka, dan berharap anak menantunya kalau mempunyai masalah bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan tidak mendahulukan emosi dan ego masing-masing. Sayang, ajak ibu makan dan istirahat dulu ya. Kasian ibu baru sampai pasti capek dan juga lapar. Ujar Galang penuh perhatian. Ah, iya Mas, Hira lupa. Cengir Sahira. Galang hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah menggemaskan sang istri. Galang menghampiri ibu mertuanya itu, dan menyalaminya penuh takzim. Selamat datang di rumah kita, Bu. Ujar Galang. Terima kasih, Nak. Ucap Bu Namira mengusap lembut bahu menantunya itu. Ayo Bu, kita makan siang dulu, abis itu baru ibu istirahat, pasti ibu sangat lelah. Ajak Sahira merangkul lengan sang ibu. Baiklah, lelah ibu sudah hilang setelah bertemu kalian. Keke Bu Namira menatap sayang pada sang putri. Bi aja ibu. Keke Sahira yang merebahkan kepalanya di bahu Bi Namira dengan sangat manja. Ibu, kenalkan ini, Bi Asnah dan Bi Siti, mereka sudah seperti keluarga buat kami. Ujar Galang memperkenalkan kedua bibi itu. Selamat datang, Nyonya. Hormat Bi Asnah dan Bi Siti membungkukkan sedikit badannya. Terima kasih Bi, terima kasih sudah menjaga kedua anak-anak sayang. Sahut Bu Namira lembut. Sungguh hati kedua bibi itu menghangat. Ternyata ibu kandung nona mudanya itu juga sangat baik dan lembut. Ayo Bu, kita makan. Ajak Sahira menarik kursi untuk sang ibu. Terima kasih, sayang. Ucap Bu Hana penuh binar, dia sangat bahagia mendapatkan perhatian dari putrinya itu. Ayo Bi, kita makan bareng, yang lain kemana, kok belum kumpul? Tanya Sahira. Nona, Aden sama Nyonya duluan saja, kami masih ada sedikit pekerjaan lagi. Tolak Bu Asnah, yang tahu majikannya itu pasti ingin menikmati waktu bersama mereka, maklum mereka baru bertemu satu sama lain. Tinggalkan saja dulu pekerjaannya Bi, nanti diselesaikan, tidak baik menunda waktu makan. Ujar Galang. Tanggung Den, tinggal sedikit lagi. Kekeh Bi Siti. Bu Namira kembali tersenyum. Ternyata anak dan menantunya, walau masih muda, dan hidup kaya raya, tapi bisa memanusiakan pekerjanya, dan menganggap seperti keluarga. Sungguh hati Bu Namira terasa sejuk melihat pemandangan itu, apalagi melihat wajah pekerjanya yang tidak merasa canggung dan ketakutan kepada anak menantunya itu. Ya sudah, tapi makanan untuk kalian sudah dipisahkan, kan? Tanya Galang lagi. Sudah dong, Den. Itu nggak usah ditanya lagi, nomor satu itu. Kekeh Bi Asnah. Memang majikannya itu tidak pernah membeda-bedakan makanan antara majikan dan pekerjanya, apa yang dimakan majikannya, itu pula yang dimakan oleh pekerjanya, bahkan mereka juga mempunyai kulkas dan penyimpanan cemilan minuman untuk para pekerja. Ya sudah, kalau gitu. Angguk Galang lega. Ibu mau lauk apa? Hira tidak tahu apa makanan kesukaan ibu,
Nanti kalau ibu ingin makan apa bilang saja, nanti Hira masakin. Ujar Sahira penuh semangat. Ini, kamu yang masak, sayang. Kaget Bu Namira. Dibantu bibi juga kok Bu, mana diizinkan Hira masak sendirian sama Mas Galang, apalagi ada dedek di sini, dia posesif banget. Keke Sahira. Kamu lagi hamil, sayang. Kaget Bu Namira dan juga merasa bahagia. Hehehe, iya Bu, Hira lupa kasih tahu, saking bahagianya Hira tadi. Keke Sahira mengelus sayang perutnya. Sebentar lagi ibu punya cucu dong. Senang Bu Namira mengusap sayang perut anaknya itu. Iya Bu. Sahut Sahira membalas senyum ibunya itu. Kamu harus banyak makan sayur sayang. Justru kini gantian, Bu Namira lah yang melayani sang anak, dia sangat bahagia mendengar sang anak sedang hamil muda. Ibu kenapa jadi ibu yang melayani Hira, kan Hira pengen melayani ibu. Tahukah Sahira? Sudah, kamu diam aja, ibu ngak mau kamu capek, sayang. Ujar Bu Namira yang telaten menyendokkan nasi dan lauk pauk ke dalam piring makan Sahira. Sahira hanya bisa pasrah, ternyata sama aja, ibu dan suaminya sama-sama posesif, sama-sama tidak ingin dia kecapean. Nikmati aja, sayang. Keke Galang melihat wajah memelas sang istri. Sahira hanya memutar mata malas.